Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam hari Sinayan ke Pasar Baso. Bapak Ibu hadirin wal hadirat nan lai manjawe salam. Ambo doakan masuk surga. Amin. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang kita hormati dan muliakan Bapak Pengurus Masjid Nurul Islam, Bapak Ketua beserta dengan seluruh jajaran kepengurusan beliau, yang kita hormati dan muliakan Al-Ustaz sebagai pemimpin jamaah yang mengimami sholat berjamaah di masjid kita ini. Kemudian yang kita muliakan Ibu RW, Bapak RT, Nenek Mama, Uri Tunggang, Pucuak nan Bule di Nagari, Dahan rampak, daunan rimbun jo pusako, Kutiak labe, buah nan masak, makanan anak kemanakan, nan jauh tampaknya ali, nan dakik jolong wasuho, ayam putih tabang no siang kulit tu dalam galanggang, kapai tampe badanyo, kapulang tampe pemerintah. Hormat kami kepada alim ulama jo cadia pandai, nan suluh nyo tarang di dunia bendang nyo sampai ke akhirat, nan duduk nyo baca min kitab tagak nyo rundiang nyo pitua ayat suci tapi yang janih, tahu nan halal junan haram, syarat dosa junan bata tampe badanyo kurang banyak. Kemudian yang kita muliakan ibu-ibu bundokan dua di Papeh rumah nan gadang Sumara Anjuang Paranginan, kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarubo, ambang purui anduang bunian urang nan duduk jo sukatan, penyayang ke fakir miskin, paipo ke anak dagang, pandai basilah dengan samfi, pandai batenggang dengan tidak. Dek hebat ibu-ibu ko batenggang, satitiak santan dikuali, masak kaniyo si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Tak jarang tunggu waktu tigo wasilang kayu di bawahnya, di situ api mangkuidi sagantang barih di tanah, kanyanglah urang sakampung Jawanya. Kok tak cukup di lamak nasi, 3 tahun tak indah lama. Kok tak rasa di manisnya teh kadua, tapi sampai kini alu nampak deh. InsyaAllah ampe musim tak kena je Masjid Nurul Islam kok. Itu pantun saya tu. Yang apa sayangi anak-anak apa, nan saibarai bungo jolong kakambang, mahijau pucuak pengarang, alai kalupa panadahnya. Rono jilah sari bakile, rawi lantiak pamenan matu, tadai wak kumbang di udaro, tatakun labah sadang tabang, samu saniik secituan ingguk dibuai angan-angan. Umumnya kepada seluruh ayah bunda bapak ibu, hadirin hadirat muslimin muslimat, kita tak bisa musabik namo, gadang tak bisa mupanggil gala. InsyaAllah yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah berikan kita nikmat yang sangat banyak malam ini. Di antara nikmat itu adalah nikmat umur yang panjang. La tazulu qadama
abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala. Manusia tidak bisa bergerak pada hari kiamat kelak sebelum mampu menjawab pertanyaan Allah. Satu di antara banyak pertanyaan itu adalah an umrihi fima afnah. Umur yang panjang, kemana saja umur itu dipakai. Berapa untuk mendengar kajian, bara untuk bergunjiang, bara untuk memfitnah, bara untuk maksiat, bara untuk baduto, bara untuk bohong, bara untuk adu domba. Pada masanya nanti setiap kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang kedua, Allah kita nikmat sehat malam ini. Bapak ibu lagi sehat sesadonya. Alhamdulillah. Anak-anak apa lagi sehat? Sehat. Maka kita pergunakan sehat ini sebaik-baiknya sebelum nanti kesehatan itu diambil Allah. Lan tarji'al ayyamil lati madat. Ketika kesehatan pergi meninggalkan kita, ketika itu penyesalan baru datang. Maka penyesalan tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Bapak Ibu, ada nikmat yang ada malam kini, yaitu nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang umurnya panjang, badannya sehat, tapi ketika mendengar pengajian, ada pengajian, ini tidak dia datang. Kenapa? Karena iman telah diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita berharap, bermohon, semoga iman ini diistiqomahkan oleh Allah di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, Bapak Ibu, salatul kafarat, ada 3 nan membuat dosa engkau diampuni Allah. Nomor 1, naklul aqdam ilal jamaah. Seorang ibu atau apa, orang gae maupun anak muda, giginya langko ataulah ompong, makanya inyo hadir ke masjid kemudian mendengarkan pengajian. Maka selama pengajian itu berlangsung Bapak Ibu, sebanyak itulah dosa awak akan dihapuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis koda dolongan jadian dulu Pak. Pak cara orang tu mendengarkan kajian. Ada yang mendengar kaji sambil lalu, ada yang mendengar kaji sambil buat selfie, ada yang mendengar kaji sambil mauta, ada yang mendengar kaji sambil memakan bakwan. Kalau itu nan Bapak Ibu lakukan, tak masalah, silakan dilakukan. Kalau Nabi mengecek, Pak, hadir sedisiko, meskipun lalu, meskipun mauta, meskipun tak mendengar Ustaz ceramah, tapi bapak dan ibu dihapuskan juga dosanya di Allah. Apa boleh tanam, ibu? Apa boleh tanam? Apa boleh nak berfoto-foto? Ambo orang pun cemburu, Bu. Kalau ibu saya nak berfoto, ambo nak satu, ibu tiambo. Jadi beko selesai ambo ceramah berfoto bersama awak. Ini sebagai ibu. Nampak? Bapak Ibu, pelambat tamu. Nang kedua, misbahul wuduk. Sianan orang diampuni dosanya kecil Nabi. Orang nampak wuduk dan menjaga wuduknya. Jadi ibu, selalu kita masuk musaji atau sebelum barangkit perkarajo, wuduklah. Maka selama wuduk itu nak batal, sebanyak itulah dosa awak dihapuskan Allah. Nang ketiga, istidalus solah ba'da solah. Sia orang nan diampuni dosanya kecil Nabi, nan selesai melaksanakan solat berjamaah, kemudian dia tunggu solat jamaah berikutnya. Ibu apa? Lagi solat isya berjamaah di siko tadi. Anak apa? Lagi sadonya di siko solat tadi. Boleh bisa duduk sampai subuh besok pagi. Maka sebanyak itulah dosa awak akan dihapuskan Allah Subhanahu. Alhamdulillah, bertamu sekali.
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pengurus Masjid dan seluruh jamaah atas undangan yang telah diberikan sehingga malam ini kita bisa bersilaturahim. Man ahabba ayyusata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, fal yusir rahimahu, maka rajin-rajinlah bersilaturahim. Ibu, ambo mengaji 15 minit saya. Kalau lebih dari 15 minit, ibu batua 2 kali. Tapi kalau tak ada ibu nak batua, ambo lanjut saya. Mudah-mudahan tak ada nak batua, Pak. Malam kini nak, ikulah mulai apa materi. Materi apa pun anggap Pak tanya man bego kana apa. Ya. Hadiahnya berapa juta tadi? Kalau Pak Jaliah, amplop 1 juta. Tapi tak tahu dah Pak Palun Pak buka deh. Mudah-mudahan saya 1 juta. Bu, malam ini ambo dak menyampaikan sejarah Maulid Isra Mi'raj. Ambo dak menyampaikan bahawa Nabi Isra dan Mi'raj. Tapi ambo ingin sampaikan ayat yang dibaca oleh anak awak tadi. Pesan dari surat Al-Isra ayat yang pertama. Pasan bola dan mesti awak ulang Pak sebagai landasan kita mengaji malam ini dan insya Allah bisa kita terapkan dalam hidup dan kehidupan awak. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 1 Bapak Ibu setidaknya manggih 5 pelajaran tentang peristiwa Isra Mi'raj untuk awak. Ya Pak, selesai na 5 awak makan martabak Mesir le Pak. Lihat dong Pak. Nomor 1 kecil Allah Subhana. Apa artinya Bapak Ibu? Maha suci Allah. Allah manggil tahu kawak Bapak Ibu kalau nan suci itu hanyalah Allah. Manusia tak ada nan suci. Ustaz penceramah tak suci. Bapak Ibu mendengar tak perlu suci. Kenapa? Karena kita manusia sifatnya salah. Al-khata wan nisyan sifatul linnas. Salah dan lupa menjadi sifat bagi manusia. Apa pesannya Bapak dan Ibu? Berbanyaklah bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan kawan kalimatani, 2 kalimat, khafifatani fil lisan, ringan dibaca lidah, sakilatani fil mizan, tapi berat timbangnya di akhirat. Kalimat itu adalah subhanallah walhamdulillah. Oleh sebab itu selesai Isra Mi'raj awak banyak lidah awak bertasbih deh. Nah biasa bagunji yang memakai cean orang menyakiti perasaan orang dengan lidah, kini berhenti menyakiti orang. Berbanyak membasahi lidah dengan tas. Baku tak boleh awak mengasai orang Ustaz. Orang Minang menyampaikan Bapak dan Ibu. Luko jo pisau tampak darah, 2-3 tawih panawa, sanang dan indah tampak bakeh, jo betadin jo sehat jo. Tapi luko jo lidah sari ubin jo Pak, mendanyui kau ubun-ubun, menggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Saroman kain nalah lamu talipik di lamari. Disangko boleh kuah nipah, rupanya ampik bapasagi. Disangko lipik tak berubah, rupanya lah cair tiok ragi. Hati-hati jo lidah Pak. Awak lukui orang jo pisau Pak, jo pucuk ubi bisa sana. Tapi malukui orang jo lidah, sulit obat nak dicari. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj memberikan pesan berbanyaklah membaca subhanallah. Kedua, wak capek saya Bu. Yang kedua, apa pesan Allah kepada
Bapak Ibu, aku tanya ke Ibu. Ibu datang kemari tadi berjalan atau diperjalankan? Berjalan. Ibu kemari tadi berjalan atau diperjalankan? Apa? Berjalan datang kemari tadi atau diperjalankan? Berjalan. Sepakat Pak? Sepakat. Ada yang beda. Kini awak satukan bu. Awak datang kemari tadi indah berjalan dulu, tapi diperjalankan Allah. Iya tu tak bu? Iya. Ambo lama ikut janji jumpa pengurus sebulan yang lalu Pak, untuk bisa Isra dan Mi'raj malam ku di situ Pak. Ambo lama janji surat undangan lah dibuat, spanduk lah dipajang. Kalau tanpa izin Allah, tak bisa bertemu malam ini. Apa pesannya Bapak dan Ibu? Kalau ada kita hebat, bukan kerana awak yang hebat, tapi karena diberikan sedikit kehebatan oleh Allah. Ambo dihormati malam ini Bapak Ibu. Dianggih meja, dianggih kursi, dianggih air minum. Sesudah kau dianggih lo. Kalau lain alhamdulillah, kalau tidak bakulah. Ikut tadi. Makasih Pak. Kau hebatnya di dunia Islam. Ambo tadi mempantunnya Pak. Tapi yo sama nani buaya. Dia terlalu dihormati luar biasa. Pulang beko wassalam Pak pengurus. Alhamdulillah. Kalau tidak, bakulah. Ya Pak. Bapak bisa itu terjadi bukan karena ambo hebat Pak, tapi karena ambo dianggih seketik kemuliaan oleh Allah. Dan seketik kemuliaan yang dititipkan kepada Bapak pengurus. Mampunya buat dulu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, nak alunan para awak sombongkan, ya kan? Ibu, nak alunan para disombongkan. Kalau awak sombong, awak tak jadi masuk surga. Kecik Nabi Pak, la yadkhulul jannah, engkau tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, apabila bersarang di dalam hatimu, misqala zarratin fi kibrin, sedikit saja sifat sombong, tak jadi masuk surga. Pak, apa lain pernah mendengar cerita si Namrud dulu? Namrud tu Pak, inyum rajunan lamu berkuasa. Di dalam sejarah Pak, wa kana mulkuhu arba'a mi'ati sanah. Inyum berkuasa hampir 100 tahun lamunya Pak. Kalau secara logika Bapak Ibu, hampir 100 tahun berkuasa jadi raja, wajar sombong Pak. Sombong lagi. Lalu kata inyum di dunia Pak, tak masuk sebenarnya. Tapi Bapak Ibu, Namrud sampai 100 tahun sombong, panci dia Allah. Akhirnya yang dihukum dia Allah Pak. Jauh hukumannya, bangun dah nyamuk ketek nan mungkin mudah untuk dibunuh, tapi untuk si Namrud begitu menakutkan. Maka nyamuk tu masuknya ke hidung si Namrud, taruh masuk ke dalam, dimakan selutak si Namrud sadon. Singkit cerita Pak, gata tak tertahankan, sakit luar biasa. Singkat cerita, Namrud yang sombong mati di tangan seekornya nyamuk. Apa pesan Allah Pak? Jangan engkau ingin jadi Tuhan, karena pengen jadi Tuhan. Rabbun gairi, akulah Tuhan kecil. Dibantah di Allah Pak. Jangan ingin jadi Tuhan untuk membunuh satu ekor nyamuk saja, engkau tidak bisa. Apa yang jadi sombongan? Kemudian si Namrud mati, datang si Firaun. Firaun kok kerajanya lebih bejat dong. Yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Lai anak manusia dibiarkan gadang, tapi kalau lai anak laki-laki dibunuh hidup.
laki-laki aja Pak. Kalau laki-laki gadang, isuak akan menggantikan jabatannya. Sombong luar biasa, diutus Nabi Musa alaihi salam mengingatkan si Firaun, tapi tidak namuahnya Pak. Singkit cerita, Firaun yang sombong mati di tangan air. Falamma adrakahu gharqun, dia dibenamkan Allah di dalam laut. Bu, lai fokus je ibu lai. Lai dalam ngamu nyampaian bu. Lai. Kalau ada ibu nak lalu dulu. Salah saya mau ceramah mau jagoan ibu begitu. Karena ibu lah jam rawan bu. Jam 10 lewat bu. Ibu nak lalu papalu. Karena ibu lah panik seharian mau kerja tadi bu. Nah datang juga kemari malam kini ya. Dia cinta ke Isra dan Mi'raj dia bu. Pasti pulang mendapat pahala yang gadang dari Allah. Amin. Bu. Mati si Fir'aun, tiba orang sombong zaman kini. Apa bukti orang kini sombong? Awak diazab tahun 2008 balik kalau tidak salah. 2009 balik sesudah itu. 2020 ada Allah. Apa azabnya? Virus Corona. 9 balik 20. Tak nampak tapi begitu menakutkan Bapak Ibu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kesombongan kita kepada Allah. Bapak Ibu, oleh sebab itu kita mesti sadar diri Bapak Ibu, kalau awak diperjalankan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa matamu terang? Karena diberikan penglihatan oleh Allah. Kenapa telingamu bisa mendengar? Karena diberikan pendengaran oleh Allah. Tak satu pun benda bergerak di atas dunia kecuali itu atas izin Allah. Para dua. Nangka tiga, apa lanjutan ayatnya? Abdihi, hamba Allah. Awak coba hamba Allah sedoba. Apa tugas selaku hamba Allah? Awak letakkan MOU je Allah. Apa janji awak ke Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali tujuan diciptakan manusia adalah beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, baru ada orang kini jadi hamba pangkat, jadi hamba haratu, jadi hamba anak, jadi hamba keluarga, jadi hamba segala macamnya Pak. Artinya apa? Awaklah lupa je tujuan hidup. Oleh sebab itu kembalilah kepada tujuan semula, yaitu beribadah kepada Allah. Hamba Allah tu cik yang pasti tu. Apa yang pasti? Mati. Kalau mati tu pasti kita mesti menjadi orang cerdas. Ba'a cara menjadi orang cerdas Nabi Majan. Al-Qayyisu, orang cerdas adalah madana ala nafsihi, yang mau merendahkan diri di hadapan Allah, wa amila li ba'dal mauti, dan mau mempersiapkan bekal sebelum mati. Bapak Ibu, mati kau tak bisa ditawar-tawar Pak. Capek atau lambat pasti mati. Apa pepatah Minangnya Bapak Ibu? Ari patang mencari turun, awan ibarat merah sagu, malam dan indah dah mulai. Nyampang tiba saruan Allah, aja sampai singkit pengintu, umulah tiba di jangkauan. Tabuah di kuat tiga-tiga badan makan jua balik pulang. Katampe asa mulu jadi suri ke tanah dan sabingkak. Badarun ayam pemandian, pada sia bunyi cabiak kapan, dikocong di kabel limu, tambah satanggi ayam bungo. Bararak tandu ke surau, tiba di surau dipujuakan, menunggu solat ampe takbir. Kini menuju ke pusaro, iyo ke pandang ke kuburan, tagolek di liang lahat, tanah sakapa bapak malam, badan nalah lenyoy Bapak Ibu, diimpik di papan dan salai. Sesudah tuan yang dilakukan orang Pak, badoro tanah penimbunan,
Tatagak mejan nan duo mencogok si pudiang hitam, doa dibaca ulang penghabisan. Sudah tu awak pulang-pulang ya. Ibu, bu, kecik Nabi yajbiul mayit salasah. Ketika ibu lah meninggal besok nan mantan ibu sampai ke pintu kubu ada 3. Bayar jihul islami, tapi ingin bapak ibu nanti go tu 2 balik pulang pak. Wayabqa ma'ahu wahid, nan tinggal bersama awak cuma 1. Apa nan pulang ustaz? Nan pertama wa ahlihi, anak cucu keluarga suami tersayang. Bu, ibu lain punya apa dia lain. Lain dojo apa sehat le bu. Lain ibu jo apa lawa janji sehidup semati. Ambo dak kau meninggal ibu dak kau meninggal apa? Tapi ini ibu, ketika status awak berubah menjadi almarhum almarhumah, kurang nan tinggal, dak kau pernah namuh masuk kubu mengamankan awak. Barana sayang apa ke ibu, liau menangi, liau samantanya dulu. Apa le menangi pakai tangan, tangan lagi kuatnya tu. Pakai pajarangan tangan bu, mencaliak siang dan ganti sesudah itu. Ya pak. Anak tak bisa bapak ibu ini dah ni Allah masuk kubur mengawanan awak. Meskipun ibu nama manjuang 9 bulan 10 hari, ibu susuan 2 tahun, ibu sekolahan, ibu agiahnya bekal hidup di dunia sampai ibu menjadi orang sukses bapak ibu. Tapi ingat ketika ibu meninggal, ibu tak niu masuk pulang ya balik. Tapi bapak ibu, anak, cucu, keluarga bisa menolong awak. Baca punya antar anak ibu ke masjid Nurul Islam, suruh dia raja mengaji. Kau calon-calon anak yang menolong ibu. Kau mau tanya sedang ustaz ceramah, tak masalah. Kalau balani sedang ulang sembahyang, dialah ijan di melangan dan suam. Diambilnya waktu untuk memperbaiki dirinya. Diinginkan seketik demi seketik, besoknya yakin akan berubah. Tapi kalau diariaknya ketika itu bapak ibu, ini akan menganggap musaji ko tampe kurang pamerah. Besok ada nyonya datang hari. Ibu, kalau anak baca itu dia sedang sudah ceramah, wajar ini anak-anak. Tapi kalau apa di ibu nak mota itu tidak wajar. Ibu, hebat. Bapak ibu, bisa dia menolong kalau dia punya ilmu agama. Inyo nang jadi imam, inyo nang baca biak kapan, inyo nang memandian ibu, inyo nang masuk ke liang lahat menyambut jenazah ibu besok. Kalau ilmu agamanya tapi kalau nyo ndak di sekolah, ndak masuk sekolah kamu, ndak diajar mengaji, meninggal ibu besok apa yang dilakukannya? Dikaluannya api kemerahnya, di fotonya jenazah ibu mulai dari awal sampai ibu dimakamkan. Dia bisa menolong? Tak bisa. Meskipun aku menyampaikan bagarah bapak ibu, tapi harus bapak menangis. Ibu rajin ke surau tapi anak tak pernah ibu bawa. Ibu rugi di hadapan Allah. Bu, jadi mudah-mudahan aku berharap anak-anak awak di siku anak soleh-solehah saudara. Amin. 10 orang anak tapi tak ada ilmu agamanya, rugi. Bapak ibu jemaah yang dimuliakan Allah, jangan untuk akhirat, untuk dunia sibuk, ibu masih sehat. Kalau anak sukses ilmu agamanya tak ada, ibu bisa lupa jawab ibu. Ambo ada WA masuk ke grup bapak ibu, ambo baca cerita tentang ibu yang merindukan anaknya di rantau. Anak tak pernah menelpon, awak dapat kabar dari kawan yang di rantau. Hari pertama amaknya menelpon ke rantau, nak, mama kangen sama kamu.
begitu ngapa dari saudara, dari kawan yang dirantau, anaknya pula memaliu tu baru lo kiroan. Ditelepon lo di amaknya, amak dapat kabar kau beli mobil baru apakah itu benar? Iyo ma, alhamdulillah, mama bangga kepadamu engkau bisa membahagiakan anak dan istrimu. Waktu berganti musim berubah beberapa bulan, tarang alo kabar dirantau, kalau anaknya ku membeli kucing Anggora, araku 35 juta. Menelpon namanya berantau, amma mendengar engkau membeli kucing Anggora 35 juta, apakah itu benar Kece anaknya, iyo ma, pulang ke rajo bisa mengawan-ngawanan kami, bisanya dia makan, bisanya dia mandian. Kau hilang-hilangan suntuk, hilang-hilang panik ma. Kece amanya, dengarkan ucapan mama untuk yang terakhir kalinya Aceh mamanya, seandainya mama bisa dilahirkan untuk kali yang kedua oleh Allah, mama nak pengen terlahir sebagai manusia Mama pengen terlahir sebagai kucing Anggora yang bisa tinggal di rumahmu. Engkau suapkan setiap hari, engkau beri makan, engkau mandikan sepanjang waktu. Amma tak niyo jadi ulang lebih baik jadiku. Bu, jangan sampai kau dah jadi kawak disuap syaratnya apa? Masuk anak sekolah agama. Nang kedua ponan pulang bu, wa malihi arat doa. Ibu nak punya oto tunjuk tangan. Bu, ada nak punya oto. Kami nak niyo sombong Ustaz soalnya oto kami gagah-gagah di rumah. Alhamdulillah bu, tapi ingat ketika ibu menikah, foto ibu tak niyo menaikkan jenazah ibu. Waktu sejuta wak beli oto, lah meninggal wak niyo menaikkan jenazah wak. Dicari ulang ambulan bu. Nah lainnya tinggal bapak ibu. Oleh sebab itu bahas supaya orang itu bisa menolong awak, pakai dia di jalan Allah. Kalau harap itu hanya sebagai penganyang paru itu iya bu. Oleh sebab itu pakai harta di jalan Allah. Ya. Kalau orang itu untuk makan serugi, ma'akal tanpa apnaita, apa yang kau makan busuk, teh lalu anak minum sesudah kau bapak ibu, lamanya sampai rangkuangan saya. Bu, malabista pa'ablaita, apa yang kau pakai laku, bajumu yang bagus, rumahmu yang mewah, semuanya akan tinggal. Tapi yang kekal abadi, mala sadaqta pa'ablaita, yang disedekahkan di jalan Allah, kekal abadi sampai hari kiamat. Teh talu anak ibu kue, sampai hari kiamat terus berpahala. Bu, jadi kalau ada ibu buat makanan, itulah dan untuk ibu sampai hari kiamat. Itulah yang tinggal wa amali amal nang gambe bapak ibu lailam malam hari. Apa pesan Allah? Bu, jagolah tengah malam lain, mengadu solat tahajud. Ibu layan cok solat tahajud bu. Sekali-sekali lain indah je boleh. Tadi yang dia awak jatah hidup di Allah setahun boleh lebih kurang bu. InsyaAllah oleh sebab itu bu, jagolah tahajud malam. Apa nak dapat dari tahajud tiga? Nampak tamu wa kafaratul lisyai'an, dosa awak dihapuskan Allah. Nang kedua doa, seluruh doa, hajat, niat, maksud dimudahkan ya Allah. Jadi malaikat itu turun setiap seperti malam waktu sahar. Jadi siang berdoa pada waktu sahar itu doanya dikabulkan Allah. Dan ketiga, Allah hindarkan awak dari segala macam penyakit. Jadi kalau ingin sehat, bangunlah di tengah malam untuk melaksanakan solat tahajud. Terakhir bapak ibu,
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa pesannya untuk awak? Perjalanan yang paling dicintai Allah di atas dunia adalah perjalanan meramaikan masjid. Bu, kalau ingin hidup berkah, ramaikan masjid. Kalau ingin dicintai Allah, ramaikan masjid. Kalau ingin pahala dilipat gandakan Allah, solat berjamaahlah di dalam masjid. Hadis terakhir kecil Nabi, kanat imra'atun sauda, ada perempuan berkulit hitam tak musul masjidah, karajonya menyambut musaji, famatat, kemudian dia mati, meninggal dunia. Ketika mati pak, orang tak manggil tahu ke Nabi. Bapak nak dia tahu Nabi, kerana ini tak orang hebat, dia hanya seorang penyapu masjid. Waktu berganti musim berubah, Nabi solat subuh berjamaah, selesai sembahyang subuh, di absen Nabi orang bersurang-surang. Tiba di giliran ibu penyapu saji, itu orang diam. No, beliau tak boleh. Ditanya oleh Nabi, kenapa kalian diam? Kemana ibu penyapu masjid yang selalu hadir pada salat subuh? Dijawab oleh salah seorang sahabat, ibu itu telah meninggal dunia ya Rasulullah. Anak terjadi ibu, Nabi menangis. Dari menangisnya Nabi, apa pelajarannya bu? Tak mungkin Nabi menangis, orang meninggal, kecuali orang yang meninggal itu adalah orang yang sangat dicintai. Selesai Nabi menangis, Nabi melanjutkan perkataannya, danuni ala qabriha. Ini kebukuannya pagi-pagi pak. Kemudian Nabi sholat jenazah di situ. Bu, apa pesannya? Kalau ingin buku ibu dicari di Nabi, kalau ingin Nabi menangis dengan meninggalnya ibu Biswa, maka modalnya adalah sapulah Masjid Nurul Islam. Ustaz, kami tak bisa menyapu musaji, kami sibuk karena banyak, tak usah sapu musaji. Lalu apa kami lakukan supaya dicari Nabi kubur kami? Maka Nabi mengecek, bangun masjid. Man bana masjidan banallahu misla baiti fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di dunia, dibangunkan Allah rumah untuknya di dalam surga. Ustaz, kami tak perlu membangun masjid lain. Nurul Islam lah gadam, Nurul Islam lah rancak. Lalu acara oleh Islam menyumbang untuk masjid. Dan Bapak Ibu, tak ada lagi kita nak solat di rumah, solatlah ke masjid. Abdullah bin Umi Maktum butuh, tak ada keluarga yang bisa mantap ke masjid. Ini minta keringanan ke Nabi untuk solat di rumah. Lalu kecil Nabi, wahai Abdullah bin Umi Maktum, apakah telingamu berfungsi? Apakah engkau mendengar suara azan? Apa jawabannya? Ambo dengar ya Rasulullah, telingamu sehat. Apa kecil Nabi? Maka aku akan membuatkan tali dari pintu rumahmu sampai ke pintu masjid. Ketika suara azan terdengar olehmu, pegang tali itu untuk menuntunmu sampai ke masjid. Artinya butuh wana orang tu, tapi nyotalanga azan wajib datang ke masjid. Jangan sampai awak datang ke musaji, tiba awak di musaji, posisi awak di muka imam. Mengadu pak? Tak mati di muka imam. Nah, ibu, mudah-mudahan kita istiqomah sampai mati meramaikan masjid. Amin ya Rabbal. Mungkin ikut yang bisa mau sampaikan Bapak Ibu, kalau suara wambu lah kaja-kaja ada suara hujan. Mudah-mudahan seketik ikut ada manfaatnya untuk kita bersama. Ambo minta maaf sepanjang ambo memanjat batang maniti dahan kota goyang bungo sadang kambang salantak putiak lalaki talendo buah sadang masak. Ada Bapak Ibu yang tersinggung makikan naik talendo makikan turun. Ambo minta maaf dan segadang-gadangnya. Lai Bapak Ibu maafkan tu. Alhamdulillah. Dan banyak maaf Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.